Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan skip video ini kalau Anda muslim dan muslimah, karena hal ini wajib Anda tahu. Perhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan ketika langit itu diam sedangkan hati kita berteriak. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tolong jangan lanjutkan scroll Anda dulu. Saya tahu mungkin mata Anda sudah bengkak. Mungkin malam ini lagi-lagi Anda berlutut di atas sejadah. Menangis hingga dada Anda terasa sesak. Meminta sesuatu yang sangat Anda inginkan. Tapi langit tetap terasa diam, sunyi, tak ada jawaban sama sekali. Rasa itu memang sangat sakit, bukan? Rasanya seperti ditolak. Rasanya seperti Allah tidak peduli pada diri kita. Anda bertanya dalam hati, ya Allah, kenapa aku dan doaku selalu senantiasa tidak cepat terkabul. Tapi yang satu ini yang paling aku butuhkan justru engkau diamkan. Saudaraku, jika hari ini air matamu masih mengalir karena doa yang belum kunjung datang, maka video ini adalah pelukan untukmu. Izinkan saya membisikkan sebuah rahasia. Sebuah alasan indah mengapa Allah menahan jawabannya. Bukan karena Allah marah pada diri Anda. Bukan karena Allah melupakan Anda. Tapi karena Allah itu sayang sekali sama Anda. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita mencoba memahami cintanya Allah yang tersembunyi di balik diamnya Allah terhadap doa yang kita minta, lalu Allah belum menjawabnya. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil, yaitu ingin memegang api, atau ia ingin memakan racun karena warnanya menarik bagi dirinya? Apa yang akan dilakukan ibunya? Apakah sang ibu akan langsung memberikannya karena sang anak menangis meminta? Tentu jawabannya adalah tidak. Sang ibu itu akan menahan tangannya anak tersebut erat-erat. Sang ibu akan membiarkan anaknya menangis meronta, bahkan membenci ibunya sebentar demi menyelamatkan nyawa anaknya untuk selamanya. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah yang mungkin sedang terjadi pada diri Anda. Allah Maha mengetahui apa yang ada di balik pintu tertutup masa depan Anda. Anda meminta A, tapi Allah tahu bahwa di ujung A itu ada jurang kehancuran bagi diri Anda. Ada air mata yang lebih deras di kemudian hari, atau ada hilangnya surga yang jauh lebih besar. Allah belum mengabulkan doa Anda, bukan karena Allah itu pelit terhadap diri Anda, tetapi karena Allah sedang melindungi diri Anda dari sesuatu yang sifatnya buruk, yang tidak Anda ketahui sama sekali. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi dirimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi dirimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Diamnya Allah hari ini, saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah tameng perlindungannya untuk diri Anda. Allah sedang berkata kepada diri Anda, terus meminta kepadaku, terus sujud kepadaku, terus ibadah kepadaku. Aku tidak memberimu ini karena aku punya sesuatu yang jauh lebih baik, atau karena aku ingin menyelamatkan dirimu dari bahaya yang tidak engkau sukai. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada alasan kedua yang mungkin akan membuat kita, saya, Anda, dan yang lainnya tersenyum di tengah tangisan yang sudah kita keluarkan. Tahukah Anda, ada satu kondisi di mana hamba begitu dekat dengan Allah, dan
hal tersebut itu lebih dekat daripada saat ia melakukan permohonan doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat dia terus-menerus berdoa, terus-menerus mengetuk pintu langit meski belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai suara rintihan hambanya. Allah Subhanahu wa taala rindu mendengar namanya disebut oleh Anda dalam keadaan putus asa sekalipun. Jika doa Anda langsung dikabulkan detik itu juga, mungkin Anda akan segera pergi. Mungkin Anda akan lupa pada Allah. Mungkin hubungan Allah dengan Anda berakhir setelah Allah memenuhi apa yang Anda inginkan. Tapi dengan menunda jawaban terhadap doa yang Anda minta, Allah sedang memaksa Anda untuk tetap bersandar padanya. Allah ingin memperpanjang durasi percakapan Allah dengan diri Anda. Allah ingin Anda semakin akrab, semakin manja, semakin bergantung, terfokus hanya kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah itu malu untuk menolak hambanya yang mengangkat tangan kepadanya, kecuali jika hambanya tersebut berhenti berdoa sebelum Allah memberinya. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jadi tangisan saya, Anda, dan yang lainnya malam ini, jeritan hati Anda, saya, dan yang lainnya belum terjawab. Itu adalah musik terindah di telinga Allah untuk Allah nantinya akan memberikan apa yang kita minta di waktu yang tepat. Allah belum menjawab karena Allah belum bosan mendengar suara Anda, saya, dan yang lainnya. Allah ingin Anda, saya, dan yang lainnya tetap di sini, di dekat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lebih lama terus-menerus dengan kondisi yang demikian. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka mulai dari sekarang hapuslah air mata kita semuanya. Jangan pernah berpikir bahwa doa kita ini akan hilang sia-sia begitu saja. Setetes air mata yang jatuh karena menghadap Allah, baik saya yang keluarkan, Anda yang keluarkan, kita semua yang keluarkan, air mata tersebut tidak akan pernah menguap tanpa bekas. Ia pasti tertampung, ia pasti terhitung, ia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin balasannya bukan berupa barang yang kita inginkan, saya, Anda, dan seterusnya. Ya, mungkin balasannya adalah dihapuskannya dosa-dosa Anda yang besar, atau mungkin saya dosanya yang besar dan yang lainnya. Mungkin balasannya adalah dijauhkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan dosa besar kepada diri kita. Atau mungkin balasannya disimpan rapi di surganya Allah kelak nanti di akhirat, di mana Anda, saya, dan yang lainnya mendapatkan dalam bentuk mahkota cahaya yang membuat Anda, saya, dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, andai saja semua doaku dulu langsung Engkau kabulkan di dunia, aku akan rugi sebesar-besarnya di akhirat ini." Percayalah saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pada skenario yang Allah buat di dalam perjalanan kehidupan kita, tidak pernah Allah ingkar janji. Itu harus kita ingat. Waktunya selalu tepat akan Allah berikan kepada diri kita terhadap apa yang kita minta. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tepat di saat hati kita sudah siap menerima hal tersebut. Di saat pemberian itu menjadi kebaikan terbaik di dalam perjalanan kehidupan kita. Di saat kita menerima apa yang kita minta kepada Allah, membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah dan memampukan diri kita, menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita selalu senantiasa berprasangka baik terhadap apa yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nabi SAW menegaskan, Allah indi dhanni abdi bihi. Allah itu sesuai prasangka hamba-hambanya. Jadi kita kedepankan prasangka positif terhadap perjalanan hidup yang Allah gariskan bagi diri kita di dunia ini.
Untuk itu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mengaku lemah, aku mengaku lelah menunggu. Tapi hari ini aku memilih untuk percaya kepadamu, ya Allah. Jika apa yang ku minta tidak baik untuk agamaku dan hidupku, maka cabutlah keinginan itu dari hatiku. Gantilah dengan apa yang engkau ridhoi. Aku rela menunggu. Asal engkau tidak menjauh dari diriku, dan kemudian cukupkanlah engkau sebagai penolongku. Tarik nafas, rasakan beban itu terlepas. Allah mendengar, Allah mengerti, dan Allah akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Jangan berhenti berdoa, saudaraku, karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Jika Anda, saya, dan yang lainnya merasa terbantu, dan hati Anda, saya, dan yang lainnya sedikit lebih ringan, tulislah saya percaya padamu ya Allah di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan, semoga esok pagi Anda, saya, dan yang lainnya bangun dengan tersenyum, dengan memiliki kebahagiaan yang baru, karena Anda, saya, dan yang lainnya tahu Allah sedang menyiapkan kejutan indah untuk diri Anda, saya, dan yang lainnya di masa-masa yang akan datang. Share video ini agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.